Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020 bersama Pastor Anton Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas sebagai staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 8 Agustus. Kita memperingati hari ini Pesta Santo Dominikus, seorang imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga inspirasi sabda-Mu hari ini menjiwai seluruh perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapat Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kisah Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menegur para murid yang tidak mampu menyembuhkan seorang anak yang kena penyakit ayan. Seorang bapak membawa anaknya kepada para murid Yesus untuk disembuhkan karena anak itu kena penyakit ayan. Tetapi para murid tidak dapat menyembuhkannya. Rupanya para murid sudah berulang-ulang juga menyembuhkan atau mengadakan banyak mujizat penyembuhan berkat kuasa yang diberikan kepada mereka. Tetapi kali ini, dalam kisah Injil hari ini, para murid tidak dapat menyembuhkan seorang anak yang kena penyakit ayan. Oleh sebab itu, anak itu dibawa kepada Yesus. Dan ketika sampai kepada Yesus, Yesus langsung menegur para murid yang tidak percaya. Kemudian Yesus menyembuhkan anak itu. Mungkin setelah bapak dan anak itu pergi, para murid datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa mereka tidak dapat menyembuhkan anak itu? Yesus memberikan pengajaran melalui jawabannya, "Karena kalian kurang percaya. Sekiranya kalian punya iman sebesar biji sesawi, gunung kalian bisa pindahkan." Iman menjadi kata kunci mengapa para murid tidak dapat melakukan mujizat penyembuhan itu. Apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini? Tema iman sudah sangat jelas dapat kita refleksikan dari Injil hari ini. Namun secara khusus saya mau mengajak Anda untuk sedikit belajar dari pengalaman para murid. Melalui Injil hari ini sebenarnya Yesus tidak hanya menyembuhkan seorang anak yang kena penyakit ayan, tetapi lebih daripada itu, Yesus juga menyembuhkan iman para murid. Yesus menyatakan bahwa kegagalan para murid
lebih disebabkan karena kekurangan iman pada mereka. Penyakit ini bukan penyakit biasa yang tidak hanya disembuhkan hanya dengan kuasa yang diberikan kepada para murid, tetapi juga memerlukan iman yang kuat. Itulah sebabnya Yesus menegur para murid yang tidak memiliki iman. Maka peristiwa penyembuhan ini pertama-tama dipahami bahwa Yesus memulihkan iman para murid. Maka belajar dari pengalaman para murid ini, kita dapat merenungkan tentang bagaimana menambah iman. Sebagaimana para murid imannya dipulihkan dari pengalaman penyembuhan anak yang kena penyakit ayan ini, demikian juga sebenarnya kita belajar. Kita belajar bagaimana peristiwa-peristiwa dalam hidup kita itu menambah iman kita. Saya pribadi pernah mengikuti kelompok-kelompok doa. Dalam kelompok-kelompok doa itu ada orang yang bersharing tentang pengalamannya dijamah oleh Tuhan. Pengalaman-pengalaman mereka ini yang kemudian juga mengangkat iman saya. Wah, seperti itulah yang dialami oleh ibu atau bapak atau saudara-saudara itu yang mengalami dijamah oleh Tuhan. Pengalaman mereka kemudian membuat saya semakin, seperti inilah beriman. Seperti inilah iman yang harus nampak dalam diri kita. Maka pengalaman orang lain itu bisa menjadi media bagi kita bagaimana menambah iman. Sama pengalaman orang lain ketika berderma, ketika berdoa, ketika peduli, ketika berbelas kasih, pengalaman-pengalaman mereka itu juga harus menjadi pembelajaran untuk kita untuk menambah iman kita. Santo Dominikus bisa menjadi guru dalam bagaimana meneladan dia cara hidupnya yang saleh, bagaimana cara hidupnya yang mau dekat dengan Tuhan, itu kemudian juga menambah iman kita. Dan semoga saya dan Anda mau belajar dalam kehidupan ini bagaimana menambah iman melalui peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman orang lain yang senantiasa memperkaya iman kita. Semoga demikian. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Semoga inspirasi-Mu hari ini yang kami dapatkan dan bagaimana kami belajar dari pengalaman orang lain untuk semakin meningkatkan iman kami, juga kami praktekkan dan kami dalami dalam kehidupan ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mendapatkan inspirasi-inspirasi-Mu dalam pengalaman kami setiap hari, dalam perjumpaan kami dengan orang lain. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga Pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.